Anda masih bersama kami di Update Corona. Saudara, Kementerian Kesehatan mengklaim sudah memenuhi target penyuntikan 100 juta dosis vaksin COVID-19 di akhir Agustus 2021. Hingga saat ini sebanyak 140 juta dosis vaksin telah didistribusikan. Target penyuntikan 100 juta dosis vaksin COVID-19 diklaim telah tercapai tepat pada 31 Agustus 2021 kemarin. Rincian 100 juta dosis vaksin COVID-19 itu adalah vaksinasi dosis pertama 63.265.720 atau 30,49%, vaksinasi dosis kedua 36.050.866 yaitu 17,31%, dan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan 640.532 atau 43,61%. Hingga saat ini, sebanyak 140 juta dosis vaksin telah didistribusikan. Di akhir minggu Agustus hingga September, Kemenkes mencatat total vaksin yang dikirimkan ke daerah sebanyak 20,5 juta dosis. Terkait jumlah vaksin yang sampai saat ini sudah kita terima sejak Januari sampai dengan Agustus saat ini adalah total berjumlah 218,5 juta yang merupakan vaksin dalam bentuk setengah jadi maupun vaksin jadi. Adapun dari 218,5 juta tadi yang sudah kita rilis ataupun yang kemudian sudah kita distribusi adalah sebanyak 128 juta. Total dosis yang ada saat ini sudah sebanyak 17,5 juta. Siti Nadia Tarmizi menambahkan, di minggu pertama September, pemerintah kembali mendistribusikan 5 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Kemenkes meminta setiap kabupaten kota kembali mengecek ulang stok vaksin yang tersedia. Pemerintah akan memprioritaskan distribusi vaksin ke daerah, kabupaten atau kota yang stok vaksinnya menipis. Kita berharap bahwa masyarakat untuk tidak pilih-pilih vaksin karena semua vaksin sama baiknya dan dari segi keamanan, mutu dan efektivitasnya adalah sama. Nadia berharap masyarakat tidak menunggu dan memilih vaksin yang akan diterima karena menurutnya semua vaksin sama baiknya, baik dari segi keamanan, mutu maupun efektivitasnya sehingga percepatan laju vaksinasi dapat terus dilaksanakan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, kini kita telah terhubung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bu Nadia, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami di Kompas TV. Ya. Selamat sore Mbak Jihan. Sore Bu, semoga selalu sehat ya Bu Nadia ya. Baik Bu Nadia, seperti yang kita ketahui, capaian target vaksinasi penyuntikan 100 juta dosis vaksin telah tercapai pada akhir Agustus 2021 kemarin. Lalu apa langkah selanjutnya dari pemerintah? Iya, tentunya yang pertama ini adalah kita mencapai 100 juta di akhir Agustus ini merupakan suatu berita baik ya untuk kita semua dan tentunya akan menambah motivasi kita untuk semakin meningkatkan laju penyuntikan dosis per hari. Kalau kita tahu angka 50 juta pertama itu kita capai sampai dengan bulan Juni, sejumlah 50 juta dosis kita suntikan dan di bulan Juli Agustus artinya dalam jangka waktu 2 bulan kita bisa kembali meningkatkan kemampuan untuk kita memberikan vaksinasi dengan mencapai angka 50 juta kedua. Jadi total tadi sudah disampaikan 100 juta dosis bahkan lebih yang sudah kita suntikan sampai dengan akhir Agustus atau 31 Agustus kemarin. Nah, tentunya kita tahu bahwa kita masih memiliki target untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh target vaksinasi yaitu 208 juta yang artinya kita masih memiliki PR sampai saat ini kurang lebih 165 juta sasaran yang harus mendapatkan vaksinasi. Nah, tentunya ini akan kita
kejar supaya setidaknya 208 juta sasaran ini bisa mendapatkan vaksinasi di akhir Desember 2021 untuk dosis pertama sampai dengan angka 80-90%. Nah, dengan skenario tersebut tentunya kita harapkan bahwa upaya kita untuk bisa mengendalikan laju penularan dan kemudian menurunkan angka kasus positif serta pada akhirnya mencapai kekebalan kelompok ini dapat segera terjadi. Kita tahu bahwa vaksin ini akan terus kita terima dari produsen vaksin secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021. Bahkan di Oktober, November, Desember itu kurang lebih 80 juta dosis vaksin itu setiap bulannya akan kita terima. Ya, Bu Nadia, antusiasme warga terkait dengan mendapatkan suntikan dari vaksinasi COVID-19 ini semakin tinggi. Tetapi ternyata di lapangan banyak sekali warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan vaksinasi dengan mengikuti broadcast message soal vaksinasi ataupun informasi yang didapat dari media sosial. Mereka mendapatkan informasi tersebut dan datang ke lokasi akhirnya tidak mendapatkan vaksin. Dan mungkin dari Bu Nadia sendiri bisa memberikan tips dan juga saran bagaimana agar warga bisa tetap mendapatkan suntikan vaksin dengan informasi-informasi yang didapat dari broadcast message tersebut dan juga informasi di media sosial. Iya, ini salah satunya yang bagian yang kita harapkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengaturan lebih cermat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa dikarenakan vaksinasi ini tentunya akan terus kita lakukan sampai dengan Desember. Mengapa? Karena vaksin yang kita terima dari produsen vaksin itu kan datangnya secara bertahap ya. Artinya sampai Desember tadi saya sampaikan itu kurang lebih 240 juta dosis vaksin akan kita terima. Artinya masyarakat juga tidak akan mungkin itu kita bisa melakukan vaksinasi dalam jangka waktu bersamaan untuk seluruh sasaran. Nah, sehingga memang walaupun sejak 1 Juli vaksinasi itu sudah diberikan kepada seluruh usia, bahkan usia di atas 12 tahun, kita tetap perlu melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih cermat supaya tadi jangan sampai yang seperti Mbak Jian sampaikan, masyarakat ada yang sudah datang mengantri cukup lama tapi pada waktu gilirannya kuota vaksinnya sudah habis. Jadi kami selalu mendorong untuk sentra-sentra atau pos-pos vaksinasi itu kalau akan melakukan vaksinasi, pertama pastikan dulu jumlah kuota yang tersedia sesuai dengan distribusi vaksin yang ada. Pastikan bahwa utamakan untuk pemenuhan dosis kedua sehingga orang yang memang sudah jadwal dosis kedua itu pasti akan mendapatkan dosis kedua. Baru sisanya mungkin bisa dibagikan untuk dosis pertama. Dan selanjutnya kami berharap bahwa pemerintah daerah ataupun sentra-sentra vaksinasi itu kalau akan membuka sasaran vaksinasi itu melakukan dengan cara elektronik ya. Jadi kita mulai dulu dengan registrasinya secara elektronik. Jadi kalau hari itu memang sudah kuotanya tercukupi akan dilakukan penjadwalan tanpa tentunya perlu masyarakat mengisi lagi ya registrasi tadi sehingga kita tahu persis pada hari itu sekian orang yang akan kita layani dan sisanya mungkin datang untuk esok harinya tanpa harus melakukan registrasi. Jadi perlu untuk dilakukan hal seperti ini atau mungkin bisa dari awal dilakukan registrasi secara elektronik atau pendataan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan vaksinasi. Dan ini yang tentunya juga kami menghimbau masyarakat untuk memastikan dan mencoba menggunakan pendaftaran lebih baik daripada kita harus walk-in. Nah, kalau walk-in memang resikonya itu memang harus mengantri, kadang-kadang juga kuotanya tidak mencukupi. Ya, jadi pastikan memang registrasi terlebih dahulu sebelum akhirnya mendatangi lokasi vaksinasi. Seperti itu ya Bu Nadia. Bu, percepatan vaksinasi ini terus dikebut oleh daerah-daerah. Namun ada sejumlah daerah yang mengeluhkan stok vaksin ini menipis. Apakah ada masalah dengan distribusi vaksin kepada sejumlah daerah tersebut yang mengeluhkan stok vaksin ini menipis? Iya, sebenarnya terkait distribusi, kita bicara dulu mengenai stok nasional ya. Kalau sampai saat ini, hari ini saja kita baru menerima sejumlah 1,195 dosis 1,195
juta dosis vaksin Pfizer ya, yang artinya kurang lebih itu sudah 220 juta dosis vaksin dalam bentuk setengah jadi ataupun vaksin jadi yang sudah kita terima. Jadi hampir 40% dari kebutuhan kita itu sebenarnya sudah kita terima. Nah, jumlah vaksin yang saat ini terdistribusi itu sudah 124 juta dosis vaksin, di mana 17 juta itu adalah vaksin yang saat ini sedang dalam proses penggunaan di berbagai pos-pos ataupun sentra-sentra vaksinasi. Kami, Kementerian Kesehatan, di minggu keempat ini sudah mendistribusikan 20 juta dosis vaksin, dan nanti di awal September itu juga akan mencapai kurang lebih 20,3 juta dosis vaksin kembali, karena tadi stok secara nasional ini cukup banyak, dan saat ini vaksin-vaksin yang sudah kita terima ini tentunya melalui sebuah proses dulu ya sebelum bisa kita distribusikan, yaitu proses untuk pembuatan diri vaksin jadi dan proses untuk quality control. Nah, dari tentunya distribusi ini kita kirim ke gudang farmasi provinsi, lalu nanti provinsi yang akan mendistribusikan ke kabupaten kota sesuai tadi, harus dilihat lagi ya jumlah stoknya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah lebih dari 30 hari masih memiliki stok vaksin yang banyak, kita tidak akan mengirimkan atau mendistribusikannya. Nah, kalau kemudian data yang diterima oleh kami itu tidak update, kami meminta pemerintah daerah kabupaten kota atau provinsi ini mengupdate dalam waktu 2 hari sehingga kemudian bisa kita distribusikan kembali. Nah, yang ketiga adalah permasalahan distribusi ini tentunya kembali lagi pelaporan dari level kabupaten kota. Kalau kabupaten kota tidak update, mungkin akan terbaca bahwa masih memiliki stok yang banyak, jadi otomatis tidak akan terdistribusikan. Yang kedua adalah kita melihat distribusi vaksin ini, kadang-kadang di satu kabupaten kota itu memiliki jumlah stok yang banyak, di kabupaten kota lain itu stoknya sudah sedikit. Nah, ini bisa dilakukan redistribusi oleh provinsi ya untuk hal-hal seperti ini, supaya tadi jangan sampai ada kabupaten kota yang stoknya sudah sangat menipis atau sudah habis. Tapi pada prinsipnya untuk distribusi kita lakukan per minggu sesuai dengan kecepatan penyuntikan dosis per hari, tetapi juga kembali bahwa di level kabupaten kota harus betul-betul dilakukan pengaturan yang lebih cermat. Baik, terima kasih atas informasinya juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih Bu Nadia, sehat dan Sama-sama, sukses Mbak Jihan. selalu.